Kali ini kita bakal bedah sebuah drama hukum yang, wah, taruhannya gede banget. Ini tentang perusahaan-perusahaan raksasa milik negara kita, BUMN. Di dunia mereka, garis antara rugi bisnis biasa sama tindakan kriminal itu tipis banget, setipis kertas. Coba deh, bayangin posisi Anda. Anda seorang direktur BUMN. Anda ambil keputusan bisnis, udah dihitung mateng-mateng. Ternyata gagal total, rugi besar. Pertanyaannya, apa gara-gara itu Anda bisa masuk penjara? Kedengarannya gila ya. Tapi di Indonesia, ini bukan pertanyaan iseng loh. Bagi para bos BUMN, ketakutan ini tuh nyata banget. Udah jadi makanan sehari-hari selama bertahun-tahun. Salah ambil langkah bisnis, rugi sedikit, besoknya bisa langsung dipanggil penyidik karena dicurigai korupsi. Kok bisa sampai segitunya ya? Nah, ini dia ceritanya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu. Ya, kita coba pahami dilema yang dihadapi setiap bos BUMN. Sesuatu yang bisa dibilang, ya, mimpi buruk para CEO. Jadi gini, di dunia bisnis internasional tuh ada yang namanya Business Judgment Rule atau BJR. Anggap aja ini kayak tameng hukum buat para direktur. Intinya simpel, selama seorang direktur ngambil keputusan dengan niat baik dan jujur, dia nggak bisa dipidanain. Sekalipun, ya keputusan itu akhirnya bikin perusahaan rugi. Tapi ya tentu ada syaratnya. Tameng ini baru aktif kalau si direktur bertindak dengan 1. Niat baik, 2. Hati-hati dan profesional, 3. Yang paling penting, nggak ada konflik kepentingan. Adil kan? Kedengarannya sih gitu. Masalahnya di Indonesia, tameng sakti ini ternyata gampang banget tembusnya. Nah, kenapa kok bisa rapuh? Untuk jawab itu, kita harus flashback sedikit. Kita perlu lihat sejarah hukum di Indonesia yang kasarnya nih nganggep BUMN itu kayak celengan negara. Perjalanannya panjang, tapi ada beberapa titik penting. Semua berawal dari Konstitusi 45. Lalu lompat ke 2003, muncul UU Keuangan Negara. Disinilah istilah kunci itu lahir. Aset BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Puncaknya, tahun 2013, Mahkamah Konstitusi ketok palu, menegaskan lagi kalau aset BUMN itu ya tetap aset negara, titik. Terus apa sih maksudnya kekayaan negara yang dipisahkan itu? Gampangnya gini, itu duit dari APBN, dari kas negara, yang disuntikin jadi modal buat BUMN. Nah, satu istilah inilah yang jadi biang keroknya. Gara-gara istilah ini, batas antara mana uang perusahaan dan mana uang negara jadi kabur banget. Dan argumen Mahkamah Konstitusi ini benar-benar jadi penegas. Mereka bilang, kata dipisahkan itu cuma cara ngaturnya aja, cara manajemennya, bukan berarti kepemilikannya pindah dari negara ke perusahaan. Jadi logikanya, kalau BUMN rugi, ya sama aja negara yang rugi. Nah loh, kondisi ini kan bikin was-was ya, ketidakpastiannya luar biasa. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, ada inisiatif besar buat merombak total aturan mainnya. Sebuah perubahan hukum yang sangat fundamental. Dan hadirlah sebuah undang-undang baru yang benar-benar jadi game changer. Ini bukan cuma revisi kecil-kecilan ya, ini adalah upaya untuk menggambar ulang batas-batas yang tadinya kabur itu, merombak total cara kita memandang BUMN. Lihat deh perbedaannya, dramatis banget. Dulu aturannya rugi BUMN sama dengan rugi negara. Direkturnya pejabat negara. Sekarang setelah ada UU baru, rugi BUMN ya rugi perusahaan itu sendiri. Dan direkturnya bukan lagi pejabat negara. Ini pergeseran paradigma yang fundamental banget. Jadi apa aja sih poin-poin penting di UU baru ini? Oke, pertama ditegaskan kalau untung rugi itu murni urusan si BUMN. Kedua, status direksi dan komisarisnya diubah. Dan yang paling krusial, istilah sakti kekayaan negara yang dipisahkan itu dihapus dari definisi BUMN. Tujuannya jelas banget biar BUMN bisa lebih lincah, lebih bebas secara komersial. Oke, mungkin konsep hukum ini kedengeran agak ribet ya. Tapi tenang, ada analogi keren nih buat ngejelasinnya biar gampang. Coba kita bayangin sebuah kapal. Gini ceritanya, negara itu pemilik kapalnya, si BUMN ini. Nah, negara ngasih modal, anggaran terpisah ke kapten kapalnya, yaitu si direksi. Suatu hari, di tengah laut ada badai kencang. Si kapten udah berusaha maksimal, tapi sebagian kargo tetap hilang. Nah, menurut aturan baru, ini namanya kerugian bisnis. Bukan berarti si kapten nyolong duit dari kas negara. Jelas kan bedanya? Harusnya sih ceritanya selesai sampai di sini, happy ending. Tapi namanya juga drama hukum selalu ada plot twistnya. Ternyata UU baru ini nggak serta-merta menyelesaikan semua masalah.
Bukannya memberikan kepastian hukum, UU baru ini malah jadi bertengkar dengan undang-undang lama yang masih berlaku. Para ahli hukum menyebut kondisi ini disharmoni hukum. Jadi kayak ada dua aturan yang saling tabrakan. Lihat deh tabel ini. Ini inti masalahnya. Di satu sisi, UU BUMN yang baru bilang rugi BUMN itu rugi perusahaan. Titik. Tapi di sisi lain, UU anti korupsi dan keuangan negara yang lama masih bilang tunggu dulu, kerugian itu bisa jadi merugikan negara juga. Ini kan kontradiktif banget, menciptakan sebuah zona abu-abu hukum yang berbahaya. Jadi sekarang kita ada di persimpangan jalan nih, penuh ketidakpastian. Terus gimana dong? Apa dampaknya? Dan langkah selanjutnya seperti apa? Dampaknya di dunia nyata itu gede banget. Coba pikir, kalau Anda investor, mau nggak nanam modal di tempat yang aturannya nggak jelas? Pasti mikir 2 kali kan? Nah, kalau Anda jadi direktur BUMN, Anda jadi takut inovasi, takut ambil risiko bisnis yang padahal penting buat perusahaan tumbuh. Kenapa? Ya karena ada hantu kriminalisasi yang selalu ngintip. Tapi, ada secercah harapan. Ada putusan penting dari Mahkamah Agung di tahun 2020. Waktu itu, MA memutuskan kalau sebuah risiko bisnis itu diambil berdasarkan keputusan yang rasional dan profesional, itu bukan korupsi. Nah, ini jadi angin segar dan titik terang yang penting banget. Jadi, intinya apa? Intinya adalah sampai sekarang, Indonesia itu punya 2 set aturan yang masih jalan barengan tapi saling bertentangan. Di satu sisi, ada semangat baru yang mendorong BUMN buat lari kenceng secara bisnis. Tapi di sisi lain, masih ada jaring hukum lama yang bisa menjerat mereka. Dan para direktur BUMN, mereka kejepit persis di tengah-tengahnya. Nah, pertanyaan besarnya sekarang bukan cuma buat para pakar hukum, tapi buat kita semua. Buat masa depan ekonomi Indonesia. Dengan taruhan sebesar ini, gimana caranya Indonesia akan memecahkan teka-teki hukum miliaran dolarnya? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan nasib BUMN-BUMN raksasa kita di panggung dunia.